Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan statistika. Soal ini adalah soal untuk kelas 8 ya, yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nanti sekitar ada 7 soal ya yang akan saya bahas. Sebelum saya mulai membahas soalnya, silahkan kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda lonceng ya, agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, sekarang untuk soal yang pertama. Diketahui sekelompok data 40, 65, 50, 45, 40, 65, 40, 50, 55. Yang ditanyakan adalah median dan modus data tersebut adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, ini kan pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nah, yang ditanyakan adalah median dan modus ya, median dan modus. Nah, cara gini, kita paling gampang itu adalah mencari modusnya dulu ya. Paling gampang kita mencari modusnya ya, karena modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang terbanyak. Nah, jadi untuk mengeliminasi jawaban ya, kita cari dari modusnya. Nah, dari data 40, 65, 50, 45, 40, 65, 40, 50, 55, kita cari ini satu-satu. 40 itu ada 3 data, 45 ada 1, kemudian 50 ada 2, kemudian 55 ada 1 ya. Data yang terakhir adalah 65. 65 ada 2. Nah, dari data yang kita sudah daftarkan ini, ternyata yang paling banyak itu berapa? Jumlah datanya, yaitu 3. Berarti modusnya berapa? Modusnya adalah 40. Berarti ini modusnya ya, 40. Nah, coba kita cek nih. Nah, di sini modusnya yang 40 ada 2 nih, yaitu B, dan satunya lagi adalah yang D. Nah, kemudian yang A dan B, yang A dan C ya, yang A dan C jangan dipilih berarti. Nah, caranya seperti itu ya. Tinggal kita cari yang mediannya. Nah, sekarang kita cari mediannya. Median itu adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, datanya seperti ini kan tadi kan 40, 65. Nah, sebenarnya kita nggak perlu mengurutkan ya. Kita cukup hitung aja dulu jumlah datanya ini ada data ganjil atau data genap. 1, 2 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 9 data kan jumlahnya. Berarti karena datanya ada 9, berarti 9 itu adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil berarti pas di tengah-tengah nih datanya nih. Jadi untuk mencari data keberapanya, nanti tinggal masukkan ke persamaan ini. N ditambah 1. N-nya kita isiin 9, kemudian ditambah dengan 1. Berarti 10 per 2. Berarti data yang ada di tengah atau sebagai mediannya itu adalah data kelima. Dia adalah urutan datanya ya, bukan nilainya ya. Nah, coba kita urutkan ya. Kita urutkan dari yang kecil. Yang pertama kan 40 ya. Ada 1. Kemudian sebentar. Kita urutkan. Ini 41, 2, 3. Kemudian 45 ya. 4. Kemudian data kelimanya adalah 50. Nah, ini adalah mediannya ini berarti. Nah, karena mediannya adalah data ke-5. Jadi mediannya adalah 50. Berarti jawabannya adalah yang D ya. D itu adalah mediannya 50 dan modusnya 40. Paham ya? Kita lanjut soal yang kedua. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa laki-laki 78 dan siswa perempuan 84. Jika banyak siswa di kelas tersebut 36 orang dan nilai rata-rata kelas 80,
banyak siswa laki-laki adalah, yang ditanya adalah banyaknya siswa laki-laki. Jadi di sini yang kita tuliskan aja dulu ya, yang diketahui. Kita misalkan dulu ya, untuk jumlah siswa laki-laki kita misalkan dengan R. Kemudian jumlah siswa perempuan itu kita misalkan dengan B. Kemudian rata-rata nilai ulangan siswa laki-laki itu adalah 78. Kemudian rata-rata nilai ulangan siswa perempuan itu adalah 84. Sedangkan rata-rata nilai ulangan kelas atau nilai gabungan ya, keseluruhan ya, dari siswa laki-laki dan perempuan kalau digabung rata-rata ulangannya adalah 80. Nah, banyaknya siswa di kelas itu ada 36. Nah, artinya gini, jumlah laki-laki tadi kita misalkan dengan L, kemudian yang perempuan kita misalkan dengan P ya, jumlah siswa perempuan. Artinya nilai perempuan ya, jumlah perempuan ditambah laki-laki nilainya 36. Karena di kelas itu jumlah orangnya adalah 36. Berarti bentuk ini bisa saya tuliskan menjadi P sama dengan 36 dikurang L. Kenapa saya rubah menjadi seperti ini? Karena nanti yang ditanyakan adalah banyaknya siswa laki-laki. Makanya yang perempuannya saya rubah menjadi 36 dikurang dengan L. Jadi nilai jumlah siswa perempuan berarti 36 dikurang jumlah siswa laki-laki. Nah, kemudian untuk nilai seluruh siswa di kelas itu kan 80 ya rata-ratanya. Nah, kalau kita mau mencari jumlah seluruh nilai siswa di kelas, berarti nanti tinggal kita kalikan aja nih. Rata-ratanya yaitu 80 dikali dengan jumlah seluruh siswa yaitu 36. Kita kalikan, hasilnya adalah 2880. Nah, nilai ini bisa dikatakan bahwa nilai ini ya, jumlah siswa nilai seluruh siswa di kelas itu bisa kita katakan bahwa nilainya adalah jumlah nilai siswa laki-laki ditambah dengan jumlah nilai siswa perempuan. Jadi jumlah nilai di kelas seluruhnya yaitu 2880 itu adalah gabungan dari jumlah nilai siswa laki-laki ditambah dengan jumlah nilai siswa perempuan. Nah, untuk mencari nilai siswa laki-laki berarti nanti rata-ratanya dikali dengan jumlah siswa laki-laki. Jadi rata-ratanya 78 dikali R. Kemudian yang jumlah nilai perempuan berarti 84, diambil dari rata-ratanya ya. Rata-rata nilai perempuan dikali dengan jumlah siswa perempuannya. Nah, nanti nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 2880. Nah, karena tadi nilai P-nya kita rubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Nilai P sama dengan 36 dikurang L. Berarti nilai P yang di sini ya, kita rubah menjadi 36 dikurang L. Karena kita mau mencari jumlah siswa laki-laki. Tinggal dikalikan aja ya. Yang di dalam kurung dikalikan dengan bilangan yang di luar kurung. 84 dikali 36 3024. Kemudian 84 dikurang L 84L. Nah, yang sejenis, suku yang sejenis yang ada L-nya kita tambahkan. Nah, kalau di sini berarti dikurang ya. Berarti nanti nilainya sama dengan min 6R. Nah, nanti yang ini, yang 6L-nya saya pindahkan ke ruas kanan, jadinya 6L. Tadi kan tandanya negatif ya. Sedangkan yang 2880 saya rubah ke saya pindahkan ke ruas kiri, jadi min. Nah, 3024 dikurang 2880 sama dengan 144. 144 sama dengan 6L. Berarti L-nya sama dengan 144 dibagi 6. 144 dibagi 6 berapa? Yaitu 24 orang. Jawabannya yang D.
Jadi banyaknya siswa laki-laki adalah 24 orang. Lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan diagram batang dari jumlah pengunjung perpustakaan sekolah berikut. Jika rata-rata pengunjung selama 5 hari adalah 20 orang ya. Banyak pengunjung pada hari Rabu adalah, nih hari Rabu kita nggak tahu nih. Ini kan kosong nih di sini. Jadi di diagramnya ini kosong. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya jumlah pengunjung di hari Rabu. Nah, ini berapa nih? Nah, kita nggak tahu nih. Nah, kita tuliskan dulu nih yang diketahui. Rata-rata pengunjung selama 5 hari itu adalah 20 orang. Artinya nanti kalau mencari rata-rata ya, untuk jumlah hari Senin kan 18, kemudian dari Selasa 12 orang, hari Rabu X, kita misalkan dengan X ya, karena kita nggak tahu deh. Jumlah pengunjung hari Kamis 16 orang. Nah, untuk mencari nilai rata-rata pengunjung, kita tambahkan semua nih jumlah pengunjungnya. 18 ditambah 12 ditambah X ditambah 16 ditambah 30. Kita bagi dengan jumlah harinya berapa? 5. Ya. Berarti nanti untuk untuk rata-ratanya tadi kan 20 ya. Nah, ini kita tambahkan nih. Kita tambahkan semuanya, ketemunya 76. Nah, X-nya tetap ya dalam bentuk X. Nah, kita kalikan silang. Nanti 20 dikali dengan 5 sama dengan 76 ditambah X. 20 kali 5 berapa? 100. 100 sama dengan 76 ditambah X. Berarti nilai X-nya sama dengan 100 dikurang 76. Berarti nilai X-nya sama dengan 24. Jadi banyaknya pengunjung di hari Rabu adalah 24. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang nomor 4. Hasil pengukuran tinggi badan dalam cm 10 anak tim basket SMP Nusantara adalah sebagai berikut. 174, 178, 180, 174, 173, 175, 179, 174, 178, 175. Yang ditanyakan adalah mean dan median tinggi badan dalam cm dari data tersebut ya. Nah, kalau ada soal seperti ini yang ditanyakan mean dan median, kita eliminasi jawabannya dulu. Paling gampang itu kita cari mediannya dulu ya. Median itu kan nilai tengah nih. Sedangkan jumlah datanya berapa nih? Jumlah anaknya 10 ya. Jumlah anaknya 10, berarti jumlah datanya data genap. Nah, tinggi badan 173 ada 1 orang. 174 ada 3 orang. 175 ada 2. 178 ada 2. 179 ada 1. Kemudian 180 ada 1. Nah, median itu kan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Dari data terkecil sampai terbesar. Karena jumlah datanya itu adalah data genap, maka nanti untuk mencari nilai mediannya, kita ambil 2 data yang berada di tengah. Nah, data keberapa itu yang kita ambil? Yang pertama adalah data ke N per 2. N-nya 10 per 2. Berarti 5. Ini data kelima, yang pertama yang kita ambil. Kemudian data yang kedua itu adalah data ke N per 2 ditambah dengan 1. Nah, N per 2 nya tadi kan 5 nih. 5 tambah 1, 6. Berarti nanti yang kita ambil untuk mencari mediannya itu adalah data ke-5 dan data ke-6. Nah, data ke-5 itu ternyata 175 cm. Sedangkan data ke-6 nya 175 cm. Nah, karena data ke-5 dan data ke-6 sama, berarti nanti mediannya 175 cm. Jawabannya yang D. Langsung aja yang D nih. Karena nanti kalau kita lihat ya, kalau kita lihat optionnya ya. Sebentar, kita lihat nih. Nah, ini kan optionnya kan beda nih, beda-beda ya mediannya. Mediannya berarti yang bawah, yang belakang ya. Nah, ini kan beda-beda. 175 cuma ada 1. Berarti jawabannya langsung yang D. Nah, sekarang kalau misalkan kita pura-pura nih nggak tahu deh jawabannya yang D ya.
Misalkan 175 cm-nya ada 2 ya. Kalau tadi kan karena ada 1 ya. Maka kita cari rata-ratanya. Nah, cara mencari rata-rata berarti kita jumlahkan semuanya nih. Data yang ada ya, kita jumlahkan semuanya. Kemudian kita bagi dengan jumlah data atau banyaknya data, yaitu 10. 173 3 kali 174 itu 522. Kemudian 2 dikali 175 350. 2 kali 178 356 ditambah 179 ditambah 180 dibagi 10, nanti jumlahnya adalah 1760. Kita bagi 10, hasilnya adalah 176 cm. Jadi ini hanya untuk pembuktiannya aja ya. Tapi kalau misalkan kalian pilihan ganda kepingin menghemat waktu, caranya tadi ya, seperti tadi ya, dieliminasi dari mediannya, karena mediannya paling gampang dicarinya. Lanjut ke soal yang nomor 5. Rata-rata tinggi badan siswa laki-laki 164 cm dan siswa perempuan 156 cm. Jika rata-rata tinggi badan gabungan siswa laki-laki dan perempuan 162 cm, maka perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah, jadi yang ditanyakan adalah banyaknya perbandingan ya, perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan. Seperti biasa kita tuliskan dulu ya yang diketahui, atau kita misalkan dulu nih jumlah siswa laki-laki dengan L, seperti yang di soal yang sebelumnya ya, di soal yang kedua kalau tidak salah. Kemudian jumlah siswa perempuan itu yang P. Nah, rata-rata tinggi badan siswa laki-laki 164. Kemudian rata-rata tinggi badan siswa perempuan 156. Kemudian rata-rata gabungannya, artinya tinggi badan laki-laki dan perempuan kalau di rata-rata itu adalah 162. Nah, tinggi badan gabungan berarti kan 162, karena jumlah siswa keseluruhannya belum diketahui, berarti nanti 162 kita kalikan dengan jumlah siswa laki-laki ditambah dengan siswa perempuan, yaitu L ditambah dengan P. Tadi kan jumlah siswa laki-laki dimisalkan L, jumlah siswa perempuannya dimisalkan P. Nah, tinggi badan siswa laki-laki seluruhnya itu adalah 164 dikali dengan L. Sebentar, 164 dikali dengan L sama dengan 164 L. Sedangkan tinggi badan siswa perempuan itu 156 dikali P sama dengan 156 P. Berarti kalau kita jumlahkan nih tinggi badan siswa laki-laki ditambah dengan seluruh tinggi badan siswa perempuan, itu nilainya sama dengan tinggi badan seluruh siswa atau tinggi badan gabungan ya, yaitu 162 dikali dengan L ditambah P. Nah, yang ruas kiri, yang ruas kanan ya, yang ruas kanan kita kalikan satu-satu nih. 162 kali L, 162 L, 162 kali P, 162 P. Yang sejenis kita jadikan satu. Jadi yang L kita jadikan satu dengan L, sehingga nanti 164 dikurang 162. Kemudian yang P dengan yang P, 162 dikurang dengan 156. 164 dikurang 162, 2L. Kemudian 162 dikurang 156, 6. Nah, karena yang ditanya perbandingan antara siswa siswa laki-laki dan perempuan ya, berarti nanti tukar pasangan nih. L, P-nya pindah ke bawah. Jadi L per P, kemudian berarti nilainya sama dengan 6, 2-nya pindah ke bawah. Nah, 6 per 2 itu bisa disederhanakan jadi 3 per 1. Berarti perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan itu adalah 3:1. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang nomor 6. Tabel berikut adalah skor hasil tes karyawan di sebuah perusahaan. Ini ada tabelnya ya. Bila syarat diterima adalah yang memperoleh skor di atas rata-rata,
maka banyaknya peserta yang tidak diterima adalah, jadi syaratnya adalah yang memperoleh skor di bawah rata-rata. Artinya kita harus yang tidak lulus yang di bawah, yang tidak diterima itu yang di bawah rata-rata ya. Artinya kita harus mencari rata-ratanya dulu nih dari skor yang ada nih, dari seluruh peserta tes kita cari rata-ratanya dulu. Nah, kita cari rata-ratanya dulu. Kita masukkan ya ke rumus untuk mencari rata-rata. 2 dikali 45. Jadi frekuensinya itu maksudnya ada 2 orang yang memperoleh nilai 45. Kemudian 4 kali 50, 4 kali 55 ditambah dengan 6 kali 60, ditambah dengan 6 kali 65, ditambah dengan 5 kali 70, ditambah dengan 2 kali 85, ditambah dengan 90. 90-nya karena di sini cuma satu ya, jadi langsung aja 90. Kemudian yang bawah itu adalah jumlah seluruh pesertanya. Jadi frekuensinya semuanya ditambahkan. 2 ditambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 2 tambah 1. 2 kali 45 90, 4 kali 50 200, kemudian 4 kali 55 220, 6 kali 60 360, 6 kali 65 390, 5 kali 70 350, 2 kali 85 170, kemudian ditambah 90 ya. Yang bawah jumlah peserta yang ikut tes adalah 30. Kalau dijumlahkan semuanya adalah 30. Yang atas dijumlahkan nanti ketemunya adalah 1870. Kita bagi dengan 30. Nanti rata-ratanya adalah 62,3. Kita lihat nih. Rata-ratanya adalah 62,3. Berarti yang tidak diterima itu yang kurang dari rata-rata. Nah, berarti kalau batasnya sampai mana nih? Batasnya di sini nih. Jadi 60 tidak diterima ya. Berarti yang tidak diterima, jadi karena skor rata-ratanya adalah 62,33, maka peserta yang tidak diterima atau yang tidak lulus itu adalah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 6, atau sama dengan 16 orang. Contohnya yang C. Kemudian soal yang terakhir, seperti yang saya janjikan, ada 7 soal yang akan saya bahas. Nilai kuartil atas dari data 5, 9, 4, dan seterusnya ya adalah 7, 7,5, 8, 8,5. Yang ditanyakan adalah kuartil atas. Pertama, kita urutkan dulu nih data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, berarti nanti kalau diurutkan seperti ini ya, 22, 33, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, jumlah datanya itu ada 17. Berarti datanya adalah data ganjil nih. Kalau data ganjil, kita cari dulu mediannya. Kita cari dulu mediannya. Yaitu median datanya itu adalah data ke N+1 dibagi 2. Berarti nanti data ke 17 ditambah 1, 18 ya. Dibagi 2. Sama dengan 9. Jadi data ke 9. Data ke 9 itu yang mana? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, data ke 9 berarti yang ini ya, yang berwarna hitam ya, yang ini. Ini adalah mediannya. Nah, artinya median itu sama dengan Q2 ya, kuartil kedua, kuartil kedua. Nah, karena yang ditanyakan kuartil atas berarti Q3 ya. Kita tuliskan lagi ya untuk datanya yang tadi. Nah, untuk mediannya saya kasih tanda warna hitam ya. Ini adalah Q2-nya. Nah, Q3 kita cari dari sini nih. Nah, ini yang bertanda kuning itu kita cari untuk mencari Q3-nya. Ini adalah data-data yang kita gunakan untuk mencari Q3. Nah, kita hitung nih. Ini ada berapa data nih? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti jumlah datanya adalah data genap. Berarti untuk mencari Q3, kita cari dua data yang di tengah. Nah, dua data yang di tengah yang mana? Nah, yang dikasih lingkaran ya. Nih. Nah, kita ambil dua data yang di tengah. Berarti nanti Q3-nya sama dengan 8 ditambah dengan 8 dibagi dengan 2. Sebenarnya kalau sama gini ya, angkanya langsung aja 8 jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, semoga kalian paham ya dengan beberapa soal yang sudah saya bahas. Jika masih ada yang belum paham, silahkan diputar ulang videonya. Kemudian kalian ketikkan di kolom komentar di bagian mana yang belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.